Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Lia. Di sini Kak Lia akan berbagi materi tentang gerak vertikal ke atas. GVA atau gerak vertikal ke atas konsepnya adalah menggunakan konsep GLBB ya. Jadi adik-adik harus mengingat kembali konsep GLBB, di mana GLBB punya 3 persamaan. Nah, seperti yang sudah Kak Lia tuliskan di sini, yaitu ada VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kenapa GVA menggunakan konsep GLBB? Karena di GVA percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi ya, sehingga kecepatannya selalu berubah-ubah. Nah, kenapa konsep GLBB itu harus adik-adik hafalkan, harus adik-adik pahami? Karena GLBB itu adalah dasarnya fisika ya. Jadi setiap gerak pasti menggunakan konsep GLBB. Maka adik-adik harus menghafalkannya, terutama menghafalkan 3 rumus ini. Nah, untuk memahami GVA, di sini Kak Lia sudah menggambarkan diagram gambarnya ya, dimana ada sebuah bola yang dilemparkan ke atas. Yang pertama punya posisi A, kemudian posisi B, posisi C, dan posisi D. Saat benda itu di posisi A, maka benda ini punya V0. Di sini punya V0. Kemudian di sini punya VB, di sini punya VC, di sini punya VD. Nah, yang perlu adik-adik pahami dari GVA, di mana ketika mencapai puncak, benda itu akan berhenti sejenak. Otomatis VC-nya di sini adalah sama dengan 0. Nah, ini konsep yang harus adik-adik pahami sebelum memahami persamaannya. Nah, yang pertama kita analisis dari posisi-posisinya. Maka posisi A, di posisi A benda hanya punya V0 ya, V0, dan hanya masih 0, H-nya masih 0 ya. Hanya punya kecepatan awal. Kemudian di posisi B, di posisi B, di sini dia sudah mengalami ketinggian sebesar HB. Nah, di sini sebesar HB dan juga memiliki kecepatan tertentu VB. Maka di sini punya ketiga-tiganya ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan ini, untuk menyelesaikan soal GVA, permasalahan di GVA, adik-adik harus mengingat bahwasanya kecepatan yang dipakai adalah kecepatan gravitasi. Ya. Karena ini arahnya ke atas, berarti berlawanan dengan gravitasi. Nilainya adalah minus G, ya. Jadi nanti A-nya diganti dengan minus G. Oke, kita selesaikan. Maka nilai VB-nya kita masukkan VT ini. VB sama dengan V0. Nah, A-nya adalah minus G, berarti min GTB. Kemudian punya S. S ini kita ganti dengan H, ya, berarti HB. Nilainya adalah V0 kali TB min setengah GT kuadrat. Kemudian punya VT kuadrat. Berarti di sini VB ya. VB kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GHB. Nah, mudah kan adik-adik? Jadi tinggal merubah simbolnya saja. A-nya dirubah dengan minus G, S-nya dirubah dengan H, yaitu ketinggian. Analisis di posisi C ya adik-adik. Jadi di posisi C, benda itu memiliki di posisi C.
Nah, di posisi C dia punya ketinggian sebesar HC ya, dimana untuk VC-nya nilainya sama dengan 0 karena benda itu sudah kehabisan kecepatan ya. Maka dia berhenti sejenak, kemudian dia jatuh lagi. Konsepnya seperti itu. Berarti VC-nya sama dengan 0. Nah, karena VC sama dengan 0, bisa kita masukkan ke persamaan GLBP yang pertama, yaitu VC sama dengan V0 min GTC. VC-nya itu 0 sama dengan V0-nya ada min GTC. Pindah ruas jadi positif, GTC-nya ketemu seperti ini. Maka TC-nya yaitu sebesar V0 per gravitasi. Nah, TC itu adalah waktu yang dicapai bola saat berada di ketinggian maksimum, maka bisa disebut sebagai T maksimum. T max. Ya. Kemudian kita bisa masukkan ke persamaan ketiga. Kenapa persamaan ketiga? Karena dia mengandung VT ya, VT atau VC ya. Kita masukkan lagi ke persamaan ketiga, VC kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GHC. VC kuadratnya 0, berarti V0-nya punya min 2GHC. Pindah ruas jadi positif 2GHC sama dengan V0 kuadrat. Maka besar HC itu adalah V0 kuadrat per 2G. Nah, ketinggian maksimumnya bisa dicari dari rumus cepat ini. Nah, ketemu V0 kuadrat per 2G. Nah, ketinggian di C itu sama dengan ketinggian maksimum, maka bisa dituliskan H max. H max. Ya. Kemudian di posisi D. Nah, saat di posisi D, ya. Di posisi D itu berarti benda itu sampai di tanah, maka di sini kecepatan akhirnya atau VD-nya adalah sama dengan V0, tapi arahnya berlawanan sehingga diberi tanda minus. VD itu nilainya minus V0 ya. Nih. Nah, adik-adik kotaki ya. Kemudian untuk waktu sampai di tanah, TD-nya itu adalah 2 kali dari waktu di titik C. Berarti 2TC ya, atau bisa dimasukkan ini pakai persamaan ini. VT ini ya, atau saya tulis seperti ini dulu. VD sama dengan V0 min GTD. VD-nya min V0 sama dengan V0 min GTD. Pindah ruas, GTD sama dengan V0 plus V0. Maka TD sama dengan 2V0 per G. Nah, atau cara lain adalah TD itu nilainya adalah 2 kali TC, karena bentuknya simetri ya. Jadi untuk waktu naik sama waktu turun itu sama. Jadi TD itu 2 kali TC. Oke, itu adik-adik materi tentang GVA. Kalau adik-adik ya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar.
Oke, sampai bertemu di materi selanjutnya, dan adik-adik bisa melanjutkan ke segmen contoh soal dari GPA. Bye-bye.